Bismillahirrahmanirrahim. Wasta'inu bis-sabri was-shalah wa inna lakabiratun illa 'alal khafi'in. Lanjut, Pak. Ya. Alladzina yazunnuna annahum mulaqu rabbihim wa annahum ilaihi raji'un. Mohonlah pertolongan pada Allah dengan sabar dan sholat. Sesungguhnya itu benar-benar berat, kecuali bagi orang-orang yang khusyuk, yaitu orang-orang yang meyakini bahwa mereka akan menemui Tuhannya dan hanya kepadanya mereka kembali. Jadi sewaktu kita mengatakan inni wajjahtu wajhiya lillazi fatara samawati wal ardi, artinya aku hadapkan ingatanku, perasaan kesadaranku kepada pencipta langit dan bumi. Dialah alhamdulillah, dialah Rasul. Nah, bagaimana cara kita, ya rasa kita itu kita hubungkan dengan rasanya Rasul. Sudah terasa berarti itu sudah benar. Makanya pada surat Al-Baqarah ayat 45-46 itu diterangkan kembali keterangan ini. Apa bunyinya? Wasta'inu bis-sabri was-shalah. Meminta tolonglah kamu kepada Allah dengan sabar dan sholat. Nah, Pak Wel pernah tak meminta tolong kepada Allah dan Allah langsung memberikan pertolongan? Pernah tak? Ya Allah, tolonglah aku untuk menjadikan ban motorku ini bisa difungsikan kembali karena kempes. Pernah tak Pak Wel melihat Allah langsung turun menyelesaikan itu? Ya. Tidak kan Pak? Ya. Pak Charlie, ya Allah, aku ini kekurangan duit 10 juta untuk membayar ini. Tolong ya Allah. Tiba-tiba duit 10 juta datang. Pernah tak Pak Charlie mengalami itu? Tidak pernah kan? Padahal itu sering terjadi, Pak. Jadi saya ambil contoh Pak Wel dulu kan, karena paling mudah. Ban motor pecah. Kalau ban motor Pak Wel pecah, Pak Wel bawa kemana? Tambal ban. Betul? Kalau Pak Wel bawa motor tuh ke tampal ban, tentu Pak Wel megang. Roh Pak Wel tidak ada, bisa? Nggak bisa. Siapakah roh itu? Percikan daripada Allah. Berarti percikan Allah norong motor ke bengkel. Betul? Sampai di situ Pak Wel. Ada tukang ban. Ngapa Pak? Bocor. Oh dia bukan Pak. Tidak usah ditempel, langsung ganti. Berapa? 55.000 atau 60. Oke, siap. Dibuka, diganti ban, dipompa, seret, kencang lagi. Pernahkah kita sadari siapa sebenarnya orang itu? Si tukang bengkel itu siapa? Bisa dia membengkel itu tanpa ruh? Siapa ruh itu? Percikan. Percikan Allah. Sejatinya adalah Allah. Kenapa kita katakan tidak pernah? Kan dia pernah ngomong, ud'uuni wastajib lakum. Kau minta pasti dapat. Bagaimana kita merealisasikan kalimat ini? Itulah contohnya, Pak. Akibat kita tidak paham itu, maka kita sering ingkar kepada Allah, kafir kepada Allah, karena kita tidak sampai ke situ pikiran kita. Ya Allah, lapar. Apa kata Allah? Allazi at'amahum min ju' wa amanahum min khauf. Aku yang memberikan kamu kenyang seketika kamu lapar. Ada Pak? Ada? Memberikan aman seketika kamu takut. Ada? Lapar perutku ya Allah. Bisa Pak Wel merasakan lapar waktu sedang tidur? Tidak bisa. Pas bangun tidur lapar. Siapa yang melahirkan rasa itu? Roh kan Pak? Siapa yang melahirkan rasa itu? Roh kan Pak? Siapa roh itu? Balik lagi kepada Allah. Pergilah ke rumah makan. Ada pelayan? Ada. Dimasakkan Pak? Dihidangkan Pak? Makan Bapak? Kenyang?
Terbukti? Siapakah pelayan itu? Siapakah tukang masak itu? Bisa mereka melakukan tanpa ruh? Tidak bisa. Lalu siapakah ruh itu? Itulah makna seketika kamu lapar, aku kasih kamu kenyang. Seketika kamu takut, aku kasih kamu aman. Kita nabrak anak orang, Pak, berdarah-darah. Itu. Dan kita ketakutan, panik. Tiba-tiba ada orang lain, sabar deh, tidak usah panik. Kita bawa anak ini ke rumah sakit. Sampai di rumah sakit diobati. Tahu-tahu datang keluarganya banyak. Nengok bapak itu tadi, segan dia. Wah bapak, kenapa pak? Nah ini orang ini memburu anak bapak. Udah gimana? Udah dirawat. Tapi tenang Pak Saripun, dia bertanggung jawab. Clear masalahnya. Nah, pengobatan selanjutnya dia bertanggung jawab. Clear masalahnya. Maka dia adakan perdamaian. Pertanyaannya, siapakah orang ini? Katakanlah orang hebat, orang besar, orang kuat, orang gerot. Pertanyaannya, adakah ruhnya di dalam? Ada. Siapakah ruh itu? Tuhan, Pak. Bagaimana hati orang itu lembut sehingga nurut aja kata bapak ini tadi? Karena orang itu sedar ke bapak ini. Apakah benar dia sedar ke bapak ini? Kalau rohnya tidak ada, tidak Pak, karena ada rohnya. Makna ayat ini jelas Pak. Allazi at'amahu min ju' wa amanahu min qaum. Kenapa kita ingkari? Maka sampai 31 kali, fa bi ayyi alahi rabbikum tukadziban. Wih, apa lagi kamu dustakan daripada nikmatku itu? Kalimat ini terdahulu turun kepada kita Pak di saat kita belum mengerti. Setelah kita paham, inilah salah satu fungsi kajian tasawuf, membuka yang batin menjadi zahir, yang tidak terang menjadi terang. Tinggal bagaimana kita memahami. Biasanya kalau kita lah paham Pak, ngamalkannya mudah. Seketika kita diajak kawan makan, kita bersyukur, terima kasih ya Allah engkau ajak aku makan. Mano Pak Charlie ngajak makan tadi, nah tidak ngerti kawan, tidak usah dimarahin. Kalau Pak Charlie itu tidak doru, dadanya ngajak kita makan, tidak pacak. Boro-boro kita diajak makan, dia makan juga pacak. Dan siapakah ruh Pak Charlie? Bersihkan daripada Allah, bagi daripada Allah. Didalami lagi, Allah itulah. Kalau dikembalikan surat Sejadah ayat 9 tadi. Oke Pak. Nah, batas mana kita tadi? Ini wajah tuh, wajah lillazi fatara samawati wal ardi. Sudah kan? Hanifan muslimah wa ma'ana minal musyrikin. Nah itu adalah aku ini baru condong kepada keselamatan. Adalah aku tidak mensyarikatkan Tuhan. Itu kata kita Pak. Nah pertanyaannya, aku baru condong kepada keselamatan. Siapa itu keselamatan? Siapa itu Islam? Siapa itu keselamatan? Ya Allah, ya Rasul. Aku ini baru condong pada Allah dan Rasul. Dan tidak bisa condong-condong baik Pak. Tidak bisa hanya berharap baik untuk menuju Allah dan Rasul. Ada actionnya, ada usahanya Pak. Bagaimana usahanya? Kembalikan pada rumus kajian tasawuf. Islam itu titah daripada Allah, sifat daripada Muhammad, wajib pada kita sifat Muhammad. Barulah kita bisa berjalan menuju jalan selamat. Pertanyaannya sifat Muhammad itu apa? 1 sidik, 2 amanah, 3 tabligh, 4 fatonah. Lagi-lagi kita dituntut oleh Allah memiliki sesuatu yang baik, yang benar, yang jujur, yang ikhlas, yang sabar. Apa itu sidik? Sidik benar Pak. Siapa yang benar? Allah dan Rasul. Kalau kita tidak benar Pak, tidak baik gitu nih, jahat, dibenarkan oleh Allah dan Rasul, diperbaiki oleh Rasul. Mau tak? Mau. Oke. Tidak mau, terserah Anda. Banyak kerjaku yang lain kata Allah. Banyak kerjaku yang lain kata Rasul. Nah, jadilah kita orang di masyarakat itu yang siap diperbaiki, yang siap dibenarkan. Kadang-kadang usulan perbaikan ini, usulan kebenaran ini datang daripada istri, anak, karyawan, kawan. Ini kita tidak, seketika kita keliru, merah muka, merah telinga, emosi. Pacak nian kau ngajar-ngajar aku bini. Nah, pacak pula kau ngajar aku kau karyawan. Mulai kita ngecek-ngecek karyawan, ngurang-ngurang gaji kawan. Mulai kita emosi.
Itu tandanya kita tidak mengerti. Dalam sholat ngomong ihdinas siratal mustaqim, ada apa? Tunjukilah aku kepada jalan yang lurus. Itu jalannya Allah dan Rasul. Ditunjukkan marah. Oh, kendaknya tuh aku tuh Pak Abu, Allah tuh yang turun ke rumahku, datang ke rumahku. Banyak yang kerja Tuhan ngurus kamu itu. Jadi Allah tuh turun kepada Rasul, Rasul itu turun melalui ruh orang-orang yang ada di sekitar kita. Dia memberikan pandangan arahan. Kalau belum bisa kita dikritik Pak, belum bisa kita diberikan masukan, berarti sidik belum kita dapat. Bayangkan, berat Pak Cali. Pak Cali berapa punya karyawan? Ada 10 lebih. Satu di antara karyawan Pak Cali menasihati Pak Cali, bagaimana Pak? Bos, kalau bisa jangan jatuh lagi lah bos. Aku sebagai karyawan ini malu nih Pak Bos itu. Misal kan, pacak pula kau ngajak-ngajak aku. Kalau masih itu Pak Cali sidik belum masuk Pak. Karena kita terhijab dengan fisik. Terhijab itu ini Pak. Kita tertutupi dengan keadaan yang kita lihat. Tertutupi dengan keadaan yang kita dengar. Padahal yang bersuara, yang berkata tentang kebenaran itu cuma satu, Allah dan Rasul. Melalui ruh-ruh orang di sekitar kita. Itu sidik. Amanah artinya kepercayaan Allah. Sadar tak kita nih kalau kita ini kepercayaan Allah? Allah tuh percaya dengan kita Pak. Saking percayanya Allah itu, kita dijadikan oleh Allah itu sebagai Tuhan. Untuk menzohirkan yang batin. Untuk memunculkan yang tidak tampak. Itulah anak kita. Siapa yang melahirkan anak kita Pak? Allah kan Pak? Betul. Tapi benarkah Allah yang melahirkan anak kita? Secara real? Tidak. Kita yang berhubungan dengan bini yang mengandung, kemudian dia mengeluarkan. Percaya Allah Pak. Oh, itu karena Allah tidak mampu Pak Abu mengeluarkan secara bin salabin. Itu tukang sulap bayi pacak Pak. Apalagi Allah. Tetapi Allah tidak mau juga dikritik Pak. Maka dia buktikanlah orang yang tidak punya bapak, tidak punya mak, tapi lahir. Bapak tahu siapa orangnya? Siapa Pak? Adam. Berarti Allah ini kan tidak omon-omon. Orang yang tidak punya bapak, punya mak, bisa lahir. Ada Pak? Siapa itu? Isa ibnu Maryam. Orang yang punya bapak, tidak punya mak. Ayo siapa Pak? Bapak ada tapi maknya tidak ada. Nabi Sis bin Adam. Maknya dah ada Pak, tapi baknya ada. Itulah awalnya terjadi bayi tabung Pak. Gitu. Jadi Allah juga tidak omon-omon. Dia percaya dengan kita untuk menzohirkan yang batin, yaitu anak tadi. Bahkan dia percaya menjadikan kita malaikat Jibril, Mikail, Israel, Israfil, Raqib, Atid, Munkar, Nangkir, Malik, Ridwan. Banyak jabatan kita Pak. 10 malaikat itu. Sementara Jibril itu kerjanya cuma sebuah tuh Pak. Kalau kamu memberikan keterangan Allah dan Rasul, berarti kamu Jibril. Itu kita Pak. Kalau Jibril sebuah tuh lah Pak. Tidak ada dua fungsinya, itu tidak ada dua. Ya Mikail sebuah tuh lah membagi rezeki. Tapi kita sebagai ayahanda, sebagai bunda, 10 malaikat itu 10 fungsi kita di hadapan Tuhan. Berarti kita dengan malaikat itu berbanding 10 Pak. Saking percaya Tuhan dengan kita. Kalau Pak Charlie sebagai bos memberikan barang-barang pada anak semang, giliran Pak Weli, Pak Charlie berikan 1 miliar, giliran saya cuma 10 juta. Berarti Pak Charlie belum percaya dengan saya, lebih percaya dengan Pak Wel. Nah, Allah itu dengan Jibril percaya, Mikail percaya dulu. Tapi mereka cuma diberikan modal satu. Jibril kau tukang berikan informasi wahyu, Mikail tukang rezeki, Raqib Atid tukang catat baik buruk, Munkar Nakir tukang tanya, Malik tukang azab, Ridwan tukang jemput surga. Kan satu-satu Pak. Ayah bunda 10-10 itu kita dikasihkan Tuhan. Percaya deh Pak. Kita tidak menyadari begitu besar kepercayaan Allah yang kita khianati. Tapi tidak salah, karena barang ini kan belum disampaikan. Semua kajian ini kan gaib galau tadinya. Ini kita bukakan biar terang. Kalau kata orang Padang tuh apa? Tak sembunyi di balik apa? Nantarang apa dong? Apa Pak? Yang hafal tuh orang ungkal saja sedikit hafal itu. Itu tersembunyi di dalam yang terang itu. Dia ado tapi tidak nampak. Padahal hari itu terang. Kalau dia ado tidak nampak, gelap, wajar. Ini terang.
Kenapa yang gelap itu, yang tidak tampak itu tidak tampak pada dia terang? Karena ilmunya belum sampai. Jadi ilmu itu benar adalah nur, cahaya yang menerang. Sekarang itu nur itu sedang ditransfer, Pak. Allah, Rasul kita kayak Pak. Tidak rugi. Wah, kami cuma berdua aja, Pak. Tidak apa-apa, itu tidak masalah itu. Kami seorang tidak masalah. Ternyata Pak Charlie, Pak Wildado, Pak Abu ngomong seorang di buka TV itu di video. Tidak ada masalah. Nur Allah itu tidak bisa ditutupi oleh apapun. Mungkin ya, sebagian kan ada yang jemaahnya cuma 5 orang, Pak, ada semangat punya penceramah. Mungkin Pak ya, ada seperti itu. Tapi kok seorang semangat, 2 semangat, 5 lebih semangat lagi. Pas orang tidak ada, tetap semangat. Dia ngomong sendiri di depan HP. Itulah yang disebut dengan nur Allah itu tidak bisa ditutupi oleh apapun. Mudah-mudahan kita dapat predikat itu. Lanjut Pak, kalimat tadi. Hanifan muslimah wa ma'ana minal musyrikin. Inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Jadi kita ambil sedikit lagi, hanifan muslimah itu sesungguhnya aku ini kan baru condong, Pak. Berarti kita ini belum ada yang Islam, Pak. Belum ada yang bisa dipastikan sampai kepada Allah dan Rasul. Belum ada, Pak. Nah, oleh karena itu kalau kita nengok orang yang tidak Islam, orang yang belum selamat, orang yang memang kayak tidak akan selamat, ya kita maklumi aja, Pak. Karena segala-gala kita ini memang belum ada yang Islam. Belum ada yang terbukti sampai kepada Allah dan Rasul yang diakui, belum ada. Tapi kita baru condong. Makanya kita tidak akan pernah menyalahkan orang, apalagi menghinakan orang, tidak pernah, Pak. Karena semua kita memang belum ada yang Islam, tapi hanifan muslimah, baru condong pada Islam. Nah, kemudian yang tadi inna sholati Wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Sesungguhnya sholatku. Nah, sholatku ini jangan diartikan tegak, ruku, i'tidal, sujud, duduk, Allahu Akbar sampai salam. Itu sembahyang. Itu action secara fisik. Sholat itu adalah hubungan rasa diri kepada Rasul dengan Allah. Nah, di sini saya jelaskan, Pak. Dulu kan kita pernah cerita Baitullah, Pak. Pernah enggak? Sudah tuh bapak-bapak saya bawa ke Mekah situ. Saya arahkan ke Ka'bah, ke makam Ibrahim. Kan ada, Pak? Apakah itu salah? Jawabnya tidak, karena begitu keterangan kitab Quran. Tapi setelah diselami, didalami, itu hanyalah sebuah usaha Allah untuk kita bernuansa, untuk kita berpikir dengan akal kita. Cerita itu ternyata untuk bertemu Allah dengan Rasul bukan dengan badan, bukan dengan fisik, bukan dengan jasad, tapi dengan rasa. Karena Allah itu adalah zat. Zat itu bisa disentuh oleh rasa. Terasa itulah sifat. Jadi tidak berpikir Masjidil Haram, dia tidak bercerita tentang makam Ibrahim, dia tidak bercerita Ka'bah. Dia bercerita tentang rasa. Hanya rasalah yang bisa mendeteksi adanya zat, terasa itulah sifat. Nah, jadi apa itu Baitullah? Itu. Baitullah itu adalah rumah Allah. Di dalam rumah itulah kita bertemu dengan Allah, Pak. Dalam rumah itu. Pertanyaannya, siapakah itu rumah Allah? Apa itu rumah Allah? Oleh karena kita diajak ke Masjidil Haram, makanya kita ngomong masjid itu, Pak. Ya kan, Pak? Padahal rumah Allah itu adalah tempat nyatanya Allah padanya. Nah, itu. Jadi, Bapak pernah nengok gulo? Mana itu gulo? Gulo itu yang manis tadi. Di mana nyatanya manis tadi? Pada gulo. Mana wujud gulo? Putih cak pasir. Jadi, putih cak pasir tadi, Pak, itu wujud. Nah, manis tadi, Pak, wujud. Inti manis itulah zat. Nah, jadi seketika kita hendak bertemu Allah, ya datangi Allah di rumahnya. Di mana rumah Allah? Nah, orang tua kita, para mu'arifin, menggambarkan sebuah kisah. Nah, dulu ada cerita. Allah dan Muhammad ini, ingat, Muhammad ini bukan Muhammad Nabi ini, Muhammad Rasul. Muhammad berkata, "Ya Allah, aku ini Allah." Kata Allah, "Bukan, kamu itu sifatku. Bukan Allah, kamu itu Muhammad."
sifatku. Tidak, aku Allah. Nah, dalam pertikaian itu, kata Allah, mari kita buktikan. Bagaimana membuktikannya? Kau bersembunyilah kemana saja. Akhirnya bersembunyilah Muhammad tadi. Setelah bersembunyi, ditangkap oleh Allah. Nah, dapat kamu. Nah, sekarang giliran aku. Aku nak bersembunyi. Oke, kata Muhammad. Makanya Allah bersembunyilah di dalam Muhammad. Muhammad nyari kemana-mana, tidak dapat, Pak. Tidak dapat. Tidak ketemu, Pak. Sebagaimana tidak ketemunya kita mencari diri kita sendiri. Makanya banyak orang tak tahu diri. Sebagaimana orang mencari Tuhan, makanya tidak tahu Tuhan, Pak. Setelah ribuan tahun, ratusan ribu tahun, jutaan tahun, miliaran tahun, baru Allah katakan, aku ada pada dirimu. Sejatinya suaramu, katamu, perbuatanmu, gerakmu adalah suaraku, kataku, gerakku. Itulah awalnya kenapa suara Allah tidak nyata, maka nyata pada Rasul. Kata Allah tidak nyata, kata Rasul. Perbuatan Allah tidak nyata, maka nyata pada Rasul. Allah gaib, Rasul gaib, maka diberikan tubuh, maka jadilah itu Nabi. Maka di Nabi Muhammad tampak suara Allah, kata Allah, perbuatan Allah. Itu cara Allah memberikan gambaran kepada kita biar kita cepat paham. Rupanya Baitullah itu, rumah Allah itu adalah Muhammad itu, Pak. Rasul bukan Nabi. Dia hanya bisa dideteksi dengan rasa, tidak bisa dengan penglihatan, tidak bisa dengan pendengaran, dengan rasa. Nah, itu. Makanya rasul kita hubungkan dengan rasa Muhammad. Teraso, maka benarlah itu. Makanya wasta'inu bisobri wasolah, meminta tolonglah kamu dengan Allah, meminta tolonglah kamu kepada Allah dengan sabar. Nah, siapa sabar? Sabar itu adalah Muhammad, bukan kita. Terbukti kesabarannya, terbukti. Siapa dalam dada Muhammad? Rasul. Nah, percikan Rasul ini ada pada tukang ban tadi, ada pada orang yang mengutangkan pacarnya tadi. Makanya semua itu real adanya. Nah, itu. Jadi, kembali kepada cerita kita tadi, kita datangi Allah di dalam rumahnya, Pak. Rasa kita hubungkan dengan Rasul. Kalau sudah sampai di situ, berarti benarlah kita sudah bertemu dengan Allah. Pernah ada Bapak dengar kalimat yang berbunyi, Innallaha wa malaikatahu yusholluna ala nabi. Ya ayyuhallazina amanu shollu alaihi wasallimu taslima. Pernah, Pak, ya? Sesungguhnya Allah telah berhubungan kepada dia di atas nabi, itu Rasul. Jadi Allah dan malaikat telah berhubungan kepada dia di atas nabi, itu Rasul. Kapan dia berhubungan? Dari dulu. Kapan malaikat berhubungan? Dari dulu. Artinya Allah ada di Rasul, malaikat ada di Rasul. Kita kan udah ngerti, belum tahu, dihimbau kan, Pak? Ya ayyuhallazina amanu shollu alaihi wasallimu taslima. Oleh karena itu, wahai mukmin, wahai roh, wahai diri kami, benar diri, menghubungkan diri pula dengan dia. Tapi dengan Islam. Artinya Allah itu mengundang kita merapatkan diri kepada Rasul, Pak. Tapi tidak akan mungkin bisa kalau tidak dengan Islam. Islam itu apa? Islam itu titah daripada Allah, sifat pada Muhammad, wajib pada kita sifat. Makanya kita harus bersifat supaya kita bisa menyatukan rasa diri kita dengan Muhammad, Muhammad itu dengan Allah. Di situ baru terjadi dia klop. Nah, itulah sidik tadi, itulah amanah tadi, itulah tabligh, menyampaikan suara Allah, suara Rasul, kata Allah, kata Rasul, perbuatan Allah, perbuatan Rasul kepada diri sendiri, keluarga, kaum kerabat dan orang lain. Tidak boleh menyampaikan selain daripada itu. Nah, itu, Pak. Kalau 3 tadi sudah dapat, sidik sudah, amanah sudah, tabligh sudah, insya Allah fatonah itu datang sendiri, Pak. Bapak tidak usah sekolah SD, tidak usah SMP, SMA, perguruan tinggi, profesor, doktor, tidak usah. Bapak capai yang 3 ini, pasti Bapak akan pintar, cerdas, bijaksana. Karena yang diakui oleh Allah untuk mendapatkan fatonah itu artinya cerdik lagi bijaksana, Pak. Hanya orang yang sidik, amanah, tabligh, bukan orang yang sekolah, Pak. Nah, itu. Kita bukan mengatakan orang sekolah itu tidak baik, kan?
Kebanyakan mereka yang bersekolah tinggi, profesor, doktor, tamatan luar negeri, haji pula berkali-kali, Islam pula, tapi dalam penjara banyak radio, Pak. Ya kan, Pak? Koruptor di negara banyak radio, Pak. Penghisap darah rakyat, uang rakyat banyak radio, Pak. Kenapa? Karena tidak ada sidik amanat tabligh, sehingga tidak cerdas, tidak bijaksana dalam kepemimpinan. Nanggunglah rakyatnya. Nah, itu. Makanya dari Nabi Adam sampai Nabi Muhammad tidak ada yang sekolah, tidak ada yang berpangkat bertitel. Tapi dia sidik amanat tabligh dia pegang. Makanya dia fatonah. Makanya dia jadi pemimpin. Makanya dia punya pengikut sampai sekarang. Musa punya pengikut, ada, itulah kaum Yahudi. Isa punya pengikut, ada, itulah kaum Nasrani. Siddhartha Gautama punya pengikut, itulah kaum Buddha. Muhammad punya pengikut, itulah dia orang Islam. Sampai sekarang, Pak. Tidak sekolah. Bahkan tidak, ya kalau tidak sekolah, Pak. Tidak tahu nulis, tidak baca itu, Pak. Tapi dia tidak berurusan dengan tulisan lagi, tidak berurusan dengan bacaan lagi, tapi dia berurusan pada yang ditulis kepada yang dibaca. Intinya adalah hati orang itu dibaca. Dia apa tadi, Pak? Inna sholati nah, itu. Nah, itulah sesungguhnya sholatku, hubungan rasa batinku, aku hubungkan kepada Rasul. Rasul itu dengan Allah. Bagaimana caranya? Dengan zon, dengan persangkaan. Oh, berarti diciptakan Pak Bu. Betul diciptakan. Karena apa yang kita rasakan, apa yang kita ciptakan pada saat itu diakui oleh Allah. Kalau kamu sudah merasa itu sudah sampai, maka itu sudah sampai. Makanya di akhir ayat itu, coba dibaca lagi, Pak. Yang 46. Allazina yazunnuna annahum mulaku rabbihim wa annahum ilaihi raji'un. Kan? Orang-orang yang punya zon bahwa dia bertemu dengan Tuhannya, pada waktu itu dia sudah sampai kepada Tuhan. Apalagi kata kita, Pak. Tinggal kita mempercayai saja, maka itu iya, yes kata Tuhan. Cukup. Nah, berarti tidak perlu susah nian itu, Pak. Ya. Kemana pula ikan ini nak mencari air laut? Kan ikan itu diliputi oleh air laut itu sendiri. Kemana pula kita mencari Allah Rasul? Karena Allah Rasul berserta kita. Jauh tak berjarak, dekat tak berpengaruh. Kemanapun kamu pergi, dimanapun kamu berada, aku menyertai kamu, kata beliau. Maksud tak percaya kita dengan Tuhan. Setelah kita pelajari, oh nian. Jauh tidak berjarak, dekat tak berperantara. Nah, itu inna sholati ya Pak ya. Wanusuki. Nah, itu ibadahku, Pak. Ibadahku itu artinya ini, Pak. Karya, Pak. Karya kita tuh, Pak. Karya kita tuh, Pak. Bagi siapa? Ada lillahi ya. Itu inna sholati. Wa mahyaya wa mamat. Lillahi. Ah, betul, Pak ya. Bagi Allah kan, Pak. Artinya diarahkan kepada Allah dan Rasul ya, Pak. Itulah yang saya ceritakan tadi itu. Tentang saya berbicara dengan orang rumah. Yang bapak-bapak lakukan. Kalau Pak Arif, Pak Arif ya, beliau udah hadir. Kalau Pak Weldi, Pak Charlie ngomong ke orang rumah, boleh Pak. Dek, sini dek. Nah, ya Bang, kenapa Pak? Adik ngaku dak? Aku keluar pagi balik sore cari duit. Iya Bang. Untuk makan, minum, pakaian, tempat, kendaraan, sekolah kamu. Ngaku dak? Nah, kamu tahu dak itu rezeki? Tahu. Dari siapa? Dari Allah. Ada dak kamu dengan Allah? Tidak. Tapi ada dak barang tuh? Ada. Melalui siapa? Ya melalui abang. Kau tahu dak siapa abang waktu itu? Aku dituan besar, dipertuan oleh Allah atas dirimu. Artinya, aku melayani Allah itu ngurus kamu. Cara Allah ngurus kamu itu melalui aku loh. Makanya jangan melawan laki-laki. Mulai tidak baca tidak melawan laki. Kalau abang tuh tino terus, itu perlu persoalan kita Pak. Misal Pak Jali. Itu yang disebut dengan wanusuki itu. Ibadahku itu bagi Allah. Artinya kita adalah pelayan Allah, pelayan Rasul untuk umat kaum, terutama anak bini kita, Pak. Jadi ya sudahlah, kalau anak-anak diarahkan mau, alhamdulillah. Bini diarahkan mau, alhamdulillah. Tidak mau, jangan dipaksakan dan jangan dipersoalkan. Kita kan hanya melayani. Tidak pernah Allah katakan, kau Abu Fikri tukang bentuk anak kau jadi orang baik. Kamu Pak Charlie itu tidak. Tugas kamu fazakir innama anta
Muzakir. Kamu tuh cuma mengingatkan baik. Tugas kamu mengingatkan, bukan membentuk, bukan merubah, bukan menjadikan mereka seperti yang kamu inginkan, tidak. Itu tidak, anak dipaksa masuk pesantren. Lah tahu anakku tidak masuk dan tidak masuk pesantren, dipaksa. Apa yang terjadi? Lari dia, Pak. Jadi kita tanyakan, nak, kamu nak masuk apa? Aku tuh nak masuk akabri, Pak. Nak masukkan. Sudah kau pikirkan? Sudah. Oh, tidak bisa. Bapak kau haji, ustaz, kau masuk pesantren. Ya kan nonyo dan tidak melawan kita masuk pesantren. Di situ tuh melamun dia, Pak. Ujung-ujungnya berlari dia. Salah siapa? Salah kita. Karena kita memaksakan, karena kita mencoba untuk membentuk dia itu. Tidak, kata Allah, tugas kamu kan membentuk dia. Kamu ingatkan saudaramu itu. Artinya anakmu, istrimu, kaum kerabatmu. Tugas kamu cuma mengingatkan baik. Ya termasuk peranan Pak Abu, Pak Charlie, Pak Wel kepada masyarakat, ceramah-ceramah ini. Ya mengingatkan baik, Pak. Bukan kita membentuk mereka merubah. Aku dah lemak dengan si A, si B. Kemarin ngaji, dia tak ngaji lagi. Loh, kenapa dah enak? Ya kapan dia bisa jadi? Kapan dia akan mengerti? Ya tugas kita bukan itu. Tugas kita mengingatkan baik, menyampaikan baik. Nah, kalau memang itu rezeki dia akan datang. Kalau belum rezeki dia, ya macam mana belum rezeki dia? Dari Allah rezeki itu, Pak. Bukan dari kita. Nah, kadang-kadang jadi persoalan bagi beberapa saudara kita ustaz. Mestinya jangan. Tuh. Terus, Pak? Wa mahyaya wa mamati. Wa mahyaya. Wa mahyaya itu yang hidup, Pak. Siapa yang hidup tuh, Pak? Pada diri kita yang hidup itu siapa, Pak? Roh tadi, Pak, ya? Nah. Jadi roh kita itu kita persembahkan kepada Allah. Makanya dalam kajian kita ada yang namanya, Pak, ini, Pak, kesempurnaan hakikat kesempurnaan takbiratul ihram. Itu ada di buku itu kemarin. 1. Mi'raj. Mi'raj itu, Pak, artinya merubah sikap, Pak, dari yang rendah kepada yang tinggi. Contoh, roh di hati sekarang, Pak, betul, di hati, namanya insan, Pak. Selama dia masih di hati Pak Charlie masih nak makan jeruk, nak minum kopi, nak ini, nak itu. Sebenarnya Pak Charlie tidak butuh jeruk, tidak butuh kopi, tapi yang butuh itu karena tubuh. Pak Charlie itu hanya melaksanakan kehendak tubuh, karena Pak Charlie adalah ruhnya. Nah, kalau kita masih insan, Pak, kita harus naik ke tingkat ruh. Tingkat ruh itu artinya tidak lagi pengaruh tubuh, tidak ada mengajukan makan lagi, tidak ada mengajukan minum lagi, tidak mengajukan, pokoknya tidak ada hijauan lagi tentang badan. Nah, itu kita sudah mulai naik tuh, Pak. Naik lagi baru kita masuk ke tingkat mukmin. Jadi tidak segala roh itu dikatakan mukmin, Pak. Roh itu dikatakan mukmin apabila dia sudah melewati fase insan, ruh, baru dia mukmin. Momennya seketika rasa dirinya sudah bertemu dengan rasa Rasul dan Allah. Itulah mukmin namanya. Itu namanya mi'raj. Jadi hakikat kesempurnaan takbiratul ihram 1 mi'raj. Yang kedua ikram. Ikram itu tenggelam dalam lautan kasih sayangnya Allah. Lah kalau kita sudah menyatu dengan Rasul dan Allah, kita tenggelam, Pak. Jadi suara kita, kata kita, perbuatan kita mencerminkan keberadaan Allah itu sendiri. Itu tenggelam. Yang ketiga tawakal. Artinya apa yang kita buat, diri dikembalikan kepada yang punya diri. Itulah tawakal. Menyerahkan diri. Yang keempat apa tuh? Munajat. Munajat itu artinya berbisik, Pak. Tidak bersuara, tidak berkata, tidak berbahasa, tapi dia dekat dengan Tuhan. Jauh tidak berjarak, dekat tidak berperantara. Dia tidak ngomong, Pak, tapi terasa. Itulah hakikat sembahyang. Itulah hakikat sholat. Itu kehendak Tuhan dengan kita. Nah, kalau kita masih persoalan, Pak Ewel tuh kaki itu tidak lurus, itu harus begini. Pak Charlie rambut tuh jangan dulu, harus tutup topi. Ya, itu sudah benar, Pak. Tapi kajian kita tidak ke situ lagi. Kajian kita sudah ngurus yang di dalam. Nah, itu wamahyaya kan, hidupku persembahkan. Untuk apa, Pak? Kenapa yang hidup kita persembahkan kepada Allah, kepada Rasul dalam sholat? Supaya dicuci, Pak, dibersihkan. Makanya dalam tiang sembahyang, ini ada lagi dalam kajian tasawuf, tiang sembahyang itu masuk serta ilmu, nah, berdiri serta membesarkan, membayar serta malu. Nah, di membayar serta malu ini, Pak, membayar itu artinya membalikkan, Pak.
Bapak minjam atau Bapak ngambil barang saya. Bapak ganti barang saya dengan duit. Apa namanya itu, Pak? Membayar kan, Pak? Nah, Bapak harus malu. Kenapa? Harganya itu 1 juta. Kenapa Bapak balikkan 500? Gitu. Bapak minjam motor, tadi full minyaknya, bersih. Kini kenapa minyaknya habis, tidak diisi? Kenapa motornya kotor? Tapi karena Bapak tahu saya orang baik, Bapak tetap datang. Tapi pasti Bapak malu. Yakin tidak kira-kira? Pak Wel minjam motor saya full tank, bersih atau minyak habis, motor lah kotor. Tapi bukan karena Pak Wel tidak punya perasaan. Pak Wel punya perasaan, tapi nak beli minyak itu duit tidak ada. Boro-boro nak ngisi minyak, nyuci motor tidak pacak. Tapi malu pasti ada, Pak. Ada kan? Untuk menghapus malu apa yang terjadi, Pak? Seandainya itu terjadi, apa yang Bapak lakukan? Bapak minjam motor saya full tank, bersih. Apa yang Bapak katakan ke saya? Maaf Pak Bu, kan gitu kan? Maaf Pak Bu, ini minyaknya tidak cukup lagi, motornya kotor. Aku bukan tidak duit, aku tidak ada. Gitu Pak ya? Tapi ada malu tidak situ Pak? Ada. Makanya Robert Feli ada, maafkan aku ya Allah. Ada. Wafu'ani. Kalau Robert Fili ampunkan, kalau wafu'ani maafkan aku ya Allah. Kenapa? Kita mengembalikan roh kita kepada dia dalam kondisi kurang, Pak. Kurang benar, kurang bersih. Ya kan, Pak? Kotor kalau kerja kita di luar tuh, nyarut lagi tuh, kadang-kadang ngicu-ngicu dikit-dikit. Kadang-kadang nengok sesuatu yang tidak boleh dilarang. Sementara kita tidak berhadapan dengan bos besar. Bos besar ini minjamkan roh tadi bersih, tidak ada kotor, tiba-tiba dapat kayak kita belang-belang warnanya. Lah, cuman ini Pak Charlie. Tadi aku pinjamkan, aku titipkan bersih barang ini. Inilah bentol-bentol, lah warna-warna. Nah, ini pasti nengok mulai kan disebutnya tuh. Pasti ini ya. Itulah aku minta maafnya. Nah, itulah ya, pengertian Robert Fili itu. Wafu andi itu pengertian. Membayar serta malu. Yang keempat, keluar serta takut. Artinya setelah kita keluar dari sholat itu Pak, kita menyadari bahwa kita ini kotor, kurang, lemah. Kita takut Pak. Takut apa? Takut mencela orang, takut mengejek orang, takut merendahkan orang. Karena kita tidak lebih, kita juga kurang. Nah, ini di mana-mana kita kerja kita mencela orang, menyalahkan orang, menjelekkan orang. Jadi orang tasawuf itu tidak akan begitu. Oh Pak Bu, dia tuh suka main tino. Tapi dalam Pak Butino itu bini saya, bisa kata dia. Selesaikan. Selesaikan bagaimana? Panggil bini kau. Tanyakan dengan dia. Benarkah? Ternyata benar. Ceraikan. Loh, kok gitu Pak Abu? Kata orang kini, selingkuh itu tidak ada obatnya. Kelak setelah kau maafkan, dia punya peluang lagi. Karena sudah terbiasa, dia akan begitu lagi. Makanya dalam agama, dibunuh. Supaya jangan ngulang lagi. Tapi berat hatiku Pak Abu menceraikannya. Kau jago elok-elok. Kau beresiko siang malam petang pagi mengawasi dia sambil kau arahkan, kau didik dia gitu. Nah, jadi orang-orang tasawuf seperti itu. Apa lagi Pak? La syarikalahu. La syarikalahu la syarikalahu wa bidzalika umirtu wa ana minal. Sedemikian itulah kami diperintah. Nah itu Pak. Kalau sudah sukses semuanya, barulah kami disebut Islam. Selesai kaji kita Pak. Jadi segala cerita tadi Pak, wadzalika, sedemikian itulah kami diperintah. Jika itu sudah tercapai, maka kami itu Islam. Itu maksudnya Pak. Coba sebutkan kalimat terakhir Pak. Wa ana minal muslimin. Bukan. La syarika lahu wa bidzalika umirtu. Wa ana minal muslimin. Wadzalika umirtu wa ana minal muslimin. Sedemikian itulah kami diperintahkan, diajarkan, dibimbing oleh Allah Rasul supaya kami Islam. Selesai kaji kita Pak. Jadi itu sajalah Bapak-bapak, saudara-saudaraku yang ada pun Anda berada. Jadi video kita itu saja dulu. Semoga bermanfaat. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.